Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat, Bapak dosen pengampu kreatif konten production pembelajaran PAI, Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD, yang saya banggakan pada rekan-rekan kita kelas A3 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video pembelajaran PAI ini. Keduanya sholawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan diri saya Siti Nurjana dengan NIM 2281130 143. Saya kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Prodi PJJ PAI kelas A3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi PAI untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita melakukan pembiasaan, ya. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ini.
Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian siapa yang menciptakan Gunung Slamet, Sungai Comal, dan Curug Sibedil di Pemalang? Ya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kekuasaan dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung, sungai, dan seluruh yang ada di alam semesta dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Bayangkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tanpa adanya matahari. Tentu tidak akan ada yang menerangi bumi di siang hari, tidak ada tumbuhan yang hidup, dan manusia akan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang alam semesta sebagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guna memahaminya, simaklah materi berikut dengan seksama. Alam semesta merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Alam semesta tidak hanya terbatas pada bumi dan isinya, tetapi alam semesta mencakup seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan di bumi. Di antara bagian dari alam semesta yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di bumi. Adapun bentuk ciptaannya yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang terdapat di sekitar kita dapat berupa lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam merupakan salah satu bentuk kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Guna mensyukuri ciptaannya tersebut, manusia sudah selayaknya menjaga dan merawat lingkungan yang terdapat di sekitar mereka. Menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta untuk manusia dan makhluk yang ada di dalamnya. Alam semesta dan seisinya menyadarkan manusia pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, alam semesta menjadi bahan renungan bagi manusia dan belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai upaya menguatkan petunjuk yang diungkapkan dalam Al-Quran. Terkait penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Shadaqallahul azim.
yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arusy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak memperhatikan kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya yang ada di alam ini sebagai bukti-bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaannya yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa langit dan bumi itu dulunya merupakan suatu yang padu dan tidak terpecah. Allah Subhanahu wa taala kemudian memisahkan antara langit dan bumi dan masing-masing beredar menurut garis edarannya untuk melakukan tugas tertentu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pula suatu prinsip ilmu pengetahuan yang lain, yaitu mengenai kepentingan fungsi air bagi kehidupan semua makhluk yang hidup di alam ini, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Air berkaitan dengan proses awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulainya kehidupan. Seseorang yang meyakini bahwa air merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman dan mengingkari nikmatnya. Kandungan surat Al-A'raf ayat 54. Allah menciptakan. Allah dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 54 ini menjelaskan